Malah dia setelah sadar kita tanya, dia cerita, saya juga bengong. Malam tuh ada kampung di sini. Begitu pagi bangun, kita ada di lembah atau kita cross karena dia posisinya dalam tenda. Ditumpuk ponco dan segala macam. Malah ada beberapa orang atau 2 atau 3 orang yang nindihin tidurin dia. Nah, jadi dibuntal, diungkep sama ponco posisinya telanjang gini. Dan sudah telanjang. Ketika kita datang pas ke lokasi itu udah nggak connect. Malah si perempuannya pun ya itu udah telanjang, dia pakai dalaman dalam doang. Satu tenda. Nggak di tenda dia posisinya. Di luar. Dia di luar tenda cuman gini doang. Berdua. Dengan keadaan cuman telanjang, di badannya lumpur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Siap. Dengan gua Awe dan masih sama sahabat gua. Masih Epe di sini, Bang. Masih Bang Epe. Alhamdulillah teman-teman. Saat ini gua sama Bang Epe sedang silaturahmi ke volunteer ya, GPO ya. Volunteer GPO. Volunteer ya? Iya, volunteer Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Siap. Tepatnya di base camp pendakian Gunung Gede via jalur Putri. Iya. Di base camp GPO-nya. Nah, kebetulan kita punya sahabat lah ya, punya saudara dari teman-teman Pancakaki yang kemarin udah sempat collab juga kita, dan sekarang kita berkunjung lagi nih ya, Yang kedua kalinya. kedua kali sini. Masya Allah, mantap ya. Iya, silaturahmi kan. Sambutannya juga luar biasa nih abang-abang nih. Iya, betul. Iya, jadi Bang, Siap. kita komunikasi sebetulnya sama Kak Aminda ya. Kak Aminda bahwa Bang ada satu informasi lah, maksudnya satu cerita yang mungkin satu kisah yang kira-kira bisa diangkat atau tidak. Kemarin ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pas turun kemarin, dari Lembang ya gitu ya. betul, kita pulang dari Cikole Bandung, langsung WhatsAppan segala macam. Ya udah, akhirnya kita putusin banget sekarang ya, karena kita punya waktunya sekarang. Iya, tanpa berlama-lama sih Bang sebetulnya. Ya. Kembali ke Gunung Gede, Bang. Kembali ke Gunung Gede. Iya, jadi kenapa Gunung Gede lagi, kenapa Pangrango lagi, kenapa Gede lagi, kenapa Pangrango lagi? Ya, sejuta kisah lah setiap gunung, karena Mantap. masing-masing juga punya cerita lah ya gitu ya. Cuma Langsung aja. iya, tapi gua tadi di bawah tuh kayak ada kabut tebal gitu ya. Mantap ya. Oh iya. Udah lama juga nggak kemarin. Udah lama nggak. Seandainya ini kabut tebal lagi tag ini mantap banget ya. Alhamdulillah. Oke. Siap. Berkaya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai cerita, baiknya kita berkenalan dulu nih dengan teman-teman kita dari GPO dan ya pokoknya volunteer Gunung Ya, Gede lah. udah nggak asing lagi lah kalau abang yang satu nih. Satu, Saya dua masih ya. asing nih kayak abang ini. Ya Bang, Iya. enggak sok Siap. diperkenalkan Oke. dulu. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Den. Saya volunteer Gede Pangrango Operasional atau GPO ya. Iya. Kebetulan saya warga setempat sini, masyarakat sini. Mungkin perkenalan segitu aja. Kang Den. Simpel Den. Siap. Simpel, padat. Den. Den. Lanjut. Teman-teman saya kenalan juga nih. Nggak usah. Nama Mau saya pulang Indra. aja. Kalau Nggak jadi. oh, jadi nggak mau. Oke. Canda. Nama saya Indra. Kebetulan saya rakyat di sini, Bang. Oke. Berat jelata. Rakyat. Oke. Pokoknya warga sekitar juga. Sekitar juga. Kebetulan juga volunteer juga. Siap. Kang Den sama Kang Indra. Kira-kira apa sih kisah yang Kang Den sama Kang Indra mau angkat nih? Ya, yang perlu kita tahu, mungkin teman-teman juga tahu. Mungkin kejadiannya tahun kapan, terus ini tuh eventnya apa sih? Kayak gitu sih. Mangga sok Kang Den atau Kang Indra duluan atau bisa saut-sautan mangga ya yang penting. Mungkin kalau untuk opening Kang Indra deh. Harus cerita pertama Kang Indra. Oh, siap. Bisa dilanjutkan. Baik. Jadi kejadiannya ini tahun 2005, Bang. Waktu itu pendakian buka. Pendakian buka normal. Ada 12 orang pendaki ya, 12 orang 12. pendaki melewati jalur ini. Waktu itu mau naik, cuman karena memang belum punya simaksi. Jadi belum punya simaksi kan ya belum boleh naik gitu kan, Bang. Ya. Diarahkanlah ke camping ground sama
teman-teman di sini. Diarahkan ke camping ground di atas. Nah sampai sana di camping ground, camping lah singkat cerita gitu Bang ya. Mereka camping, kita belum kontrol lagi karena memang perkiraan kita atau sangkaan kita ya mereka camping aja gitu. Nah paginya disusul, hari keduanya disusul gitu untuk kita cek tiketing segala macam gitu. Ternyata mereka sudah nggak ada. Sangkaan kita nggak ada itu, mereka turun lah. Mereka turun pulang gitu kan. Nah besoknya di hari ketiga itu sekitar jam 9 pagi nih. Jam 9 pagi antara batas vegetasi hutan dengan warga perkebunan itu ada ya kita sebut saja pendaki Bang ya. Dengan style pendaki gitu kan. Yang kondisinya sudah bisa dibilang parah. Jadi langsung waktu itu dia pingsan Bang. Ketemukan oleh petani setempat. Belum sempat ditanya karena dia memang nggak bisa ditanya gitu. Dibawa ke kampung gitu kan, belum petugas nggak langsung ke kampung. Sempat sadar sebentar, pingsan lagi. Dari situ kan kita belum bisa ambil keterangan apa-apa Bang. Kita rawat dulu, si makan teh manis segala macem kayak gitu, sampai akhirnya bisa ditanya. Nah ternyata mereka ini pendaki yang kemarin ngecamp di atas itu. Di camping ground itu. Dari cerita si pendaki ini, jadi mereka memutuskan untuk naik pada malam mereka camping. Malam pertama mereka camping itu. Nah, naiklah. Jadi informasi awal yang kita dapat gitu, Bang. Naiklah mereka melalui jalur yang memang bukan jalur pendakian. Kalau kita sebut di sini masyarakat ya ke arah Gunung Sela, memang kelihatannya kalau dari camping ground gunung itu kelihatannya dekat gitu, Mas. Sejajar deket banget gitu, kayaknya gampang banget mau menuju Gunung Sela. Gunung Sela itu ini bawah ya, kawah gede ya. Iya. Kawah itu emang depannya tuh langsung Sela. Nah ke situ jadi kita memperkirakan, jadi kalau masyarakat sini memang ada mensakralkan tempat-tempat di sekitaran Gunung Sela kan gitu kan. Ya terkaitan dengan cerita orang-orang tua kita dulu gitu kan. Dengan kondisi si pendaki yang menceritakan bahwa seperti itu, akhirnya kita putuskan saat itu juga membentuk tim dengan antusiasme masyarakat yang luar biasa juga waktu itu. Waktu itu sekitar 25 orang naik ke atas, itu naik habis zuhur sekitar jam 1 siang. Sebentar, saya potong dulu. Yang ditemukan oleh warga itu satu orang. Padahal mereka naik 12 orang. Tapi di yang satu itu menginformasikan bahwa 11-nya tertinggal di atas. Ya. Untuk jam 9 itu dia belum kita bisa gali informasi. Iya. Karena kondisi pingsan, lemas dan segala macam, mungkin faktor logistik sudah habis juga. Itu hari apa sih naik mereka camping ground hari apa? Malam apa? Malam Sabtu camping ground. Diketemukan satu orang itu di malam Minggu. Sabtu, Senin ya. Oh, jadi sudah 2 malam. Iya. Karena kan perkiraan kita dia nge-camp di camping ground tuh malam Minggunya. Malam Minggu, ternyata si malam Minggu itu mereka tuh mencoba nerobos jalur. Berarti infonya jumlahnya belum tahu gitu ya? Belum, karena itu kita dapat info setelah kita rawat ya Mang ya. Waktu itu kita kasih teh manis dan segala macam, kasih makanan lah supaya dia bisa segar kembali. Akhirnya jam 12 nggak salah ya? Jam 12 Senin dini hari berarti. Iya, itu baru bisa kita korek informasi dari si pelapor jam itu. 12 siang, Bang. Jam 12 hari Senin. Ya. Karena kita ketemukannya jam 9 pagi, bukan kita, ada petani yang itu tadi. Jam Senin 9 pagi. Jam 9 pagi, jam 1 kita naik 25 orang. Nah, si pendaki ini tadinya kita memang cegah untuk ikut naik. Cuman karena mungkin dia merasa mengkhawatirkan teman-temannya, dan dia juga tahu mungkin lokasi sedikit banyak gitu di mana mereka terakhir gitu. Nah, dia memutuskan untuk ikut sama kita Bang ke atas. Nah,
Sampai di atas itu kita ketemu daerah Cipadani, Bang. Cipadani. Ya, ada satu daerah namanya Cipadani. Itu ketemu ibu-ibu lagi cari kayu bakar. Nah, si ibu ini bilang, tadi saya ngelihat orang lah gitu, dia bilangnya lihat orang, entah berapa orang gitu. Di sebelah sana dia nunjuknya gitu. Sebelah sana tuh jalur pendakian, Bang? Bukan. Oh, oke. Jadi dia hanya nunjuk ke sebelah sana, Oke. ke arah, sebetulnya ke arah bawah, ke arah kanan agak bawah gitu, nunjuknya ke sebelah sana. Nah, dari situ kita tanya, apakah Ibu tahu itu pendaki atau bukan atau bagaimana? Sepertinya mungkin ngelihat style gitu, Bang, ya, itu pendaki. Nah, dari situ kita putuskan tim dibagi menjadi 2. Tim dibagi menjadi yang 25 orang ini. 15 kita berusaha ngikutin yang ditunjuk si ibu. Maaf, 10 orang. Iya, kebalik. 10 orang ngikutin yang si ibu. 15 orang ini yang terus untuk mencari yang ke atas. Nah, kenapa pertimbangannya 10-15? Karena yang 10 ini kita ambil lebih sedikit karena medannya kita anggap relatif lebih lebih mudah, Bang. Oh gitu. Karena kita ambil sedikit, dia agak turun ke arah bawah dan memang sudah mendekati ke perkampungan seperti itu. Nah, jadi kita putuskan yang 10 ini untuk mencari yang ditunjuk oleh si ibu itu. Nah, sisanya tim Kang Enden yang 15 orang itu naik ke atas. Nah, kebetulan saya waktu itu dengan teman-teman yang mencari yang ditunjuk sama si ibu itu. Yang 10 orang. Ya, 10 orang itu. Nah, waktu itu nggak jauh sih memang. Jadi sekitar jam 5 akhirnya kita ketemukan. Alhamdulillah itu ternyata memang tim anggota mereka itu jumlahnya 6 orang. 5 orang. 5 orang, Bang. 5 orang. Yang turun itu yang ditunjuk oleh si ibu yang nyari kayu bakar ini 5 orang. 5 orang itu ya kita bawa turun, kita amankan, kita rawat segala macam, sambil kita juga minta informasi ke mereka. Nah, menurut informasi mereka, jadi mereka itu terpisah di satu tempat yang menurut mereka waktu malam itu mereka ketemu kampung karena mendengar suara rame. Oke. Seperti itu, Bang. Kondisinya, Bang, maaf. Kondisinya 5 orang itu masih kondisinya memang shock juga, Bang. Mereka shock, tapi secara fisik memang udah kelihatan lemes lah gitu ya. Perbekalan memang menipis, dan kalau yang ini masih relatif aman kalau menurut kita. Jadi mereka masih bisa ditanya, masih bisa menjelaskan, walaupun memang shocknya kelihatan banget, shocknya kelihatan karena mereka cerita di atas ada kampung, dan itu yang membuat mereka terpisah. Sebelumnya berbesar hati gitu loh, artinya berbesar hati bahwa kita ketemu kampung. Nah, dari situ entah gimana ceritanya yang 5 ini terpisah sama yang 7 orang. Malah pengakuan dari yang 5 itu sempat ngadu argumen dulu ya sama yang 7 tuh. Oke. Yang 7 tuh emang bersikeras untuk itu kampung loh, bener itu kampung loh, itu banyak penduduk, ada lampu dan segala macam menurut cerita itu ya. Nah, yang 5 itu mereka bukan nggak percaya, mereka lihat juga, tapi mereka ya berpikir kita tadi jalan di hutan, arah kita tuh langsung ke hutan terus-terusan, nggak mungkin kita nemu kampung. Kalau kita ke bawah nyusurin sungai, baru kita percaya itu ada perkampungan. Kalau ini kita ke atas, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, sempat adu argumen dulu sebelum mereka terpisah ya, Mang ya, menurut cerita tuh. Nah, dari situ ya udahlah. Nah, yang mungkin cerita si Amang yang tadi udah selesai tuh. Yang 7 kemana, yang 5 kemana? Nah, yang 5 itu kita bawa ke resort, sudah aman lah, Bang, posisinya sudah aman. Nah, setelah itu saya dengan teman-teman yang 10 orang ini, nggak 10 orang, 5 orang waktu itu nyusul tim Kang Den. Yang 15 orang. Ya, waktu itu bawa logistik. Karena memang persiapannya memang karena kita kira gini, Bang. Jalur itu memang tempat main warga. Tapi memang ada beberapa daerah beberapa kawasan yang memang nggak pernah dimasukin oleh warga. Jadi warga memang anggaplah sudah benar-benar ya. tahu lah daerah lokasi, itu. Bang, lokasi ditemukannya 5 orang itu, maaf.
Di daerah Cipadani Cipadani juga. namanya. Oke. Nah, naik ke atas bawa logistik itu mungkin kalau kata orang Sunda kawur apa ya, kita gimana ya, waktu itu bawa nasi udah disiapin sama di kampung gitu, ibu-ibu mau bantu waktu itu. Nasi di boboko gitu bang, nggak ada dari Sunda. Apa sih namanya? Bakul. Ya. Bakul. Itu cuman kita bawa nasinya aja karena lauknya ketinggalan tuh bang. Saking panik ya. Saking paniknya bawalah ke atas ya. Nah perjalanan ke atasnya itu bang, di daerah apa sih namanya Alah. ya, Di atasnya apa namanya Cipadani, datar. Nah, Tanggak, daerah Tanggak. daerah Tanggak itu Tanggak namanya. jadi ini suaranya yang denger bukan saya sendiri. Itu udah malam loh ya, Bang. Udah malam ya? bang. Karena saya naik itu waktu itu habis maghrib, Isya waktu itu. Di daerah Tanggak itu ada yang teriak minta tolong lah, ada yang ketawa lah gitu. Itu jelas banget dan dekat. Jadi teman-teman itu waktu itu sampai balapan bang, nggak mau ada yang di belakang. Ya terus gitu kan, apa sih, udah nggak ada apa-apa gitu kan, membesarkan hati sendiri ya gitu. Nah sampailah kita ke kontek-kontekan, sampailah ke titik di mana yang si 6 orang ya bang, 6 orang ini sudah ditemukan oleh tim Kang Den. Nah ternyata ditemukannya lokasi mereka itu betul di tempat yang disakralkan, ditakuti juga. Ditakuti ini bukan artinya kita ditakuti secara mistis juga bang, tapi memang benar-benar ditakuti karena di situ memang sarangnya aja daerah Konggang namanya. Sarang harimau. Apa tuh? Sarang harimau. Macan lah gitu. Nah kalau yang di sana karena kita baru sampai segala macam, kita belum tahu ceritanya bang. Ternyata ceritanya memang ya biar Kang Deng lah cerita di sana. Oke, mungkin awalnya kita terpisah ya bang ya. Kita pisah dari tim Mang ini. Kita jalan waktu itu di satu jam berapaan ya? Kalau nggak salah Kita jam setengah 3 atau jam 3 lah ya. Sekitar jam 3 setengah 3 Sekitar sore. itu ya. Kita posisi kita 15 orang. Bahwa si pelapor lah ya, anggap kita si pelapor satu orang itu ikut. Ya tadinya kita untuk bikin leader, untuk menunjukin jalan supaya pergerakan penyelamatan tuh lebih mudah tadinya. Ternyata ketika kita ikutin alur dari si pelapor itu, ternyata itu di luar logika kita, tracknya itu. Awal mulanya kita prediksi juga emang benar sesuai prediksi kita lah ya. Mereka si korban lapor itu emang dengan keadaan bajunya tuh penuh lumpur. Penuh lumpur. Logika kita udah pasti ketika dia lumpur kayak gini kan kita bisa cium karena itu lumpur udah kecampur belerang, aliran kawah. Kita bisa prediksiin posisi korban di sana. Oke. Kebetulan kita punya sesepuh juga yang sedikit tahu lah tentang hal-hal yang nggak jelas ini dan segala macam. Akhirnya kita prediksi ya, tapi kita coba ikutin dulu tuh si pelapor kemana. Kita jalan, setelah pisah sama ini jalan. Bener kan prediksi sesepuh itu. Oke, kita potong kompas aja katanya. Karena menurut sesepuh itu tidak mungkin dilewati. Dengan keadaan normal, pikiran sehat itu nggak bisa dilewati. Itu tracknya tuh emang bener-bener. Saya sebagai warga setempat pun ketika saya bermain di area situ itu nggak berani. Itu malah ada lumpur yang kita pijak tuh nyampe segini dalamnya. Lumpur hidup itu Belerang. Belerang. Kalau sini belerang. ada lumpur hidup, jadi belerang. Oke. Emang kalau ini kan sebenarnya kalau kita sadar itu kelihatan banget. Ngeri lah kita nginjek ke sana itu udah airnya tuh kan kalau belerang Iya. agak kuning gitu kan. Ya mereka mungkin udah di luar sadarnya mereka bisa jalan ke arah situ. Tapi saya tanya, bener ini jalan yang kamu tadi turun untuk minta bantuan? Bener bang, ini jalannya. Yakin nggak? Coba kamu ingat dulu, kita nyampe tanya beberapa kali ya. Bener nggak ini? Bener bang. Oke, kita istirahatan dulu tuh si pelapor. Kita cari jejak dulu. Emang bener, jadi udah bekas satu orang. Dia jalan nyusurin pikiran dia. Lalu kita susurin sungai aja. Dia sendiri ya. Karena yang 6 tuh udah nggak kuat jalan dan segala macam. Oke, bener. Ya dia kita runding dengan tim, kebetulan dengan sesepuh, kebetulan
almarhum bapak saya sesepuhnya. Kita runding, kita nggak mungkin loh nempuh medan ini. Selama saya bermain di hutan ini, saya nggak pernah nempuh ini. Ngerinya itu dia aja udah segini kan, Iya. kena lumpur. Gimana kalau yang lebih dalam? Iya. Dalam artian kita mau nolong orang, akhirnya nanti kita yang ditolong. Iya. Iya. Kan gitu. Kalau kata almarhum, kebetulan dia sepuh, kita ikutin. Yap. Karena dia mungkin udah punya prediksi ya. Ini prediksi, Udah. pengalaman lah ya. Oke, dari situ oke lah kita potong kompas. Kita setuju lah semua. Terus gimana? Apakah ini akan lebih menghambat nggak kalau kita potong? Nyampe dia dengan nada kenceng dan sedikit emosinya. Lu kalau mau ikutin gua. Kalau nggak terserah lu, kalau mau celaka sendiri. Nyampe kayak gitu. Ya udah, akhirnya berhubung kita anak muda semua, kita percayalah. Salah satu dia orang tua, kebetulan disepuhkan juga, pengalaman untuk di hutannya cukup lumayan juga. Ya udahlah, kita ikut. Ya akhirnya dia punya jalur, tek. Nyampe dia ngomong kalau nggak salah ini masuk ke hutan, ya atau lembah. Ya sebenarnya itu nggak ada namanya. Lembah itu emang nggak dinamain dan segala macam. Cuman setiap orang yang bermain itu jangan ke situ. Nggak boleh sebut nama kan? Ya. Oke. Jadi Anggap aja lah Hutan larangan ya? lembah larangan. Hutan larangan. Jadi Nggak ada- di belum bawahnya nggak dikasih tuh, nama, Bang? di bawahnya tuh ada di atasnya tuh namanya gonggang. Gonggang. Jadi kita kebanyakan atau namain dia di bawah gonggang. Gitu aja udah. Jadi gonggang ini batu-batu besar bang, segede rumah, segede mobil Kalau gitu. boleh tahu lokasi, kalau bisa dipetakan itu dari Kanang Badak kemana gitu? Atau arah kiri kanan? Kalau kita akan nanjak kiri deh. Kiri, nanjak kiri, berarti ke arah Gunung Gede itu. Ya. Oke. Kalau Kanang Badak kayaknya masih sejajar deh. Sejajar deh kayaknya. Sejajar ya. Karena dia posisi lembahan itu pas di bawahnya tebing Sela itu. Oke. Atau kawah itu. Pertigaan Pangeran waktu kiri gue Kawah Wadon. Ya. Ya, disitulah. Ya akhirnya oke, kita putuskan. Cuman waktu itu si almarhum atau sesepuh itu ngomong, ini kayaknya nggak mungkin deh. Maksudnya nggak mungkin gimana? Kalau dia nembus lewat jalur sini, dia pasti ada di lokasi sini, di atas tuh ya. Di atas, jadi si posisi tempatnya tuh emang tebingnya tuh vertikal semua. Nah, jadi udah langsung bas. Jadi Jadi hanya satu jalan masuk bang. Ini tebing. ya aliran ini itu. tebing. Gitu. Ini hanya satu jalan masuk Nah itu dia. dan itu rawa. Nah akhirnya kita dengan sebisa mungkin dengan tim, akhirnya kan si korban si pelapor kita tanya, bener nggak itu lokasinya? Kayaknya bener pak katanya. Soalnya kita terjebak tuh di lumpur dan banyak pohon-pohon pisang semua. Pohon pisang. Ya akhirnya oke. Jadi waktu itu tim dari 15 tuh diturunkan dulu 3, termasuk almarhum itu. Ya mungkin dengan alat seadanya, walaupun ya tebing atau vertikal gimana. Almarhum tadi sesepuh Iya. orang tua. Ya, jadi oke, kita lanjut. Akhirnya kan tidak bisa. Karena almarhum ngomong, ini tuh tebing tuh nggak ada pohon dan segala macam. Ke bawahnya tuh langsung vertikal kata dia tuh. Ya udahlah, akhirnya kita putuskan. Jadi intinya kalau almarhum kan emang gaya hidupnya kayak anak muda. Ya oke, sebat dulu. biar enak katanya. Oke lah, kita ngerokok dulu, kita mikir. Ya akhirnya kita turun balik lagi ke jalur yang si Anaknya tadi. Iya. yang anak pelapor itu. Akhirnya mau tidak mau kita susur ke situ. Oke lah, kita susur. Jadi ikut nyemplung ke lumpur belerang. Jadi kita jadi nggak ke si aliran ininya. Jadi kita lewat pinggir-pinggirnya aja, lewat pohon. Kadang-kadang yang udah nggak bisa kita lewatin, kita nebas apa. Ayo yang penting kita bisa loncat aja dulu. Buat alas. Udah selesai. Waktu itu kalau nggak salah nyampe lokasi jam 5-an lah. Jam 5. Nyampe lokasi si Jam 5 sore. Jam 5 sore nyampe lokasi waktu itu. Oke lah. Bener emang keadaan itu ya mungkin udah mulai lah ya. Kita udah mulai gimana ya? Suasananya beda ini. Ya itu dia. Lihat si korban sudah, mohon maaf ya, wanita pun sudah memakai baju dalam dan celana dalam doang. Ada perempuannya ya? Ada perempuan 2. Perempuan juga. Oke, jadi dari 12 orang itu total perempuannya 2. Iya. Dan 2 itu yang tertinggal dari Iya. 6 orang itu. Ya. Ya, jadi 7 sama 5 itu. Yang perempuan tuh ikut sama yang 7. Iya, ketemu yang Waktu 7 itu yang Kang Aden ya. karena laporan belum ada korban ya.
dia cuma sakit parah. Ya, jadi laporan yang kita temukan si korban yang temu satu orang itu dia baru nyebutin bahwa Sakitnya ada satu orang yang memang sudah parah kondisinya. Perempuan atau laki-laki? laki-laki. Tapi belum meninggal. Jadi hanya sebutannya parah waktu itu. Nah ternyata setelah ditemukan oleh timnya Kang Den, waktu itu Kita cross karena dia posisinya dalam tenda. Ditumpuk ponco dan segala macam, malah ada beberapa orang atau 2 atau 3 orang yang nindihin tidurin dia. Nah, jadi dibuntal, diungkep sama ponco posisinya telanjang gini. Dan sudah telanjang. Kalau itu udah dibungkus semua, dibungkus sama ponco dan segala macam. Nah yang telanjang tuh yang perempuan 2. Mungkin udah hipo tingkat tinggi. Udah foto berdua. Yang dua. Iya. Udah masuk halusinasi ya? Iya, itu udah tingkat dewa, udah benar-benar parah. Tinggal pakai pakaian dalam ini loh. Yang cewek ini. Ya mungkin. Tapi bagusnya dia belum lari ya, belum kemana-mana. Iya. Karena mungkin untuk lari kondisi medannya juga mungkin bang. Ini ya. Nah, waktu itu posisi si korban itu dibuntal sama ponco, terus ada salah satu baju atau jaket mereka. Iya, jaket. Dia tumpuk-tumpuk semua, malah dan dijadiin bantal sama si teman-temannya tuh. Si korban ini yang sudah meninggal ini ditidurin waktu itu. Yang nggak tahu mungkin pikirannya mereka masih belum meninggal. Sudah. Nggak, maksudnya mereka pikiran tahu, mereka mungkin dihangatkan atau apa gitu ya, kita nggak ngerti waktu itu. Tapi yang 5 orangnya gimana? Nah kondisi yang 5 orang ini 2 orangnya seperti itu, perempuannya. Nah yang cowoknya yang sisanya ya kondisinya sudah memprihatinkan banget gitu. Udah ketika kita datang pas ke lokasi itu udah nggak konek. Malah si perempuannya pun ya itu udah telanjang, dia pakai dalaman dalam doang. Satu tenda. Nggak di tenda dia posisinya. Di luar. Dia di luar tenda cuman gini doang. Berdua. Dengan keadaan cuman telanjang, badannya lumpur semua. Waktu itu. Sorry ya. Kebetulan kita anak muda ada berapa orang, kita nggak berani bersihin perempuannya. Waktu itu. Begitu kita udah cross check lah ya tempat si korban yang parah tuh kita cek, ya akhirnya kenyataan sudah meninggal. Nah, di situ udah mulailah suasana tegang, udah campur aduk dengan ya itulah bang, gimana lah kalau posisi kita lagi ini udah campur aduk lah pikirannya. Pasti. Udah gitu ya udah oke. Menurut si sesepuh tuh yang ini udah selesai, ini biarin aja dulu si korban, kita urus yang masih hidup. 4 kan itu 5 ya. 5 kita urus yang masih yang ini ya. 1 kita nggak berani doang anak muda semua. Kalau untuk perempuan mohon maaf ini sesepuh lah kasarnya ya. Kalau anak muda kadang-kadang masih ada sifat jahil atau dan segala macam, kita percayain ke orang tua ya. Terus terang itu nyampe disiramin, dibersihin, pakai air panas, nyampe di setiap lepitan tuh udah banyak lumpur yang udah keras. Terus terang di bagian kemaluan perempuannya pun udah di sebelahnya tuh udah parah banget. Tapi posisi dia tuh mengaku gitu, mematung atau gimana? Gini doang bang, kayak orang kedinginan lah ya. Orang kedinginan atau orang bego gimana ya bang? Super shock gitu bang. Gini aja. Ditanya pun nggak jawab. Itu dari ke ini tuh semuanya tuh udah nggak connect semua. Nggak ada yang nyambung gitu. Udah halus semua orang-orangnya. Akhirnya udah sebagian ngurus cowok-cowoknya kita bikin air hangat lah dan segala macam. Itu waktu itu belum bikin perapian kita, karena kebetulan kan di susah arena situ. 1 susah kayu bakarnya, kedua emang kita percaya dilarang membuat perapian. Seperti itu ya. Akhirnya kita putusin ya udah selesai, kita masak airan dan segala macam, kasih minum. Ada kita sebenarnya logistik seadanya waktu itu, karena sifat warga begitu mereka antusiasme menolong, perbekalan mereka tuh seadanya. Akhirnya ada yang bawa nasi dikepal pakai kantong, mobilisasinya biar cepat gitu ya. Akhirnya tuh udah ini jam 6 tuh udah mulai connect lah, bisa ditanya. Jam 6 tuh. Nah kita interogasi ya, kita tanya kenapa kamu sini malam, kok ada perkampungan apa di sini? Malam ada perkampungan. Setelah saya pagi saya sadar, saya tiba-tiba ada di rawa kayak gini. Malam tuh ada perkampungan, ada lampu dan segala macam. Saya ikutin aja. Malah yang 7 tuh nggak mau ikut saya katanya. Yang 5 tuh nggak mau ikut saya. Malah saya sempat ya adu argumen sama dia. Oke lah,
Oke, kita itu nggak usah dibahas karena pikiran kita udah melenceng jauh dari logika ya, Wan. Iya, Oke. betul. Oke, kita angkatin yang penting kasih support dia untuk semangat lagi dan segala macam. Nah, kita bingung lah. Dari situ udah mulai tim, udah ditanya dan segala macam, udahlah selesai. Nanti kita tanya di rumah aja. Pikiran warga gitu kan. Di bawah kayak gitu. Kita lihat waktu udah jam 6. Nggak mungkin Nyampe, turun. sesepuh tuh ngomong, ini nggak mungkin untuk turun kan. Nggak memungkinkan untuk turun malam itu. Dan kalau emang bisa turun malam sekarang, tidak mungkin lewat jalur yang tadi. Iya. Karena dengan posisi kita nandu korban dan bawa korban, itu sangat tidak memungkinkan. Iya, betul. Buat jalan orang sehat aja susah. Iya, itu dia. Sementara yang biasa bermain di hutan seperti almarhum dan rekan-rekannya dan timnya dia lah, tim bandelnya dia, nggak berani waktu itu, angkat tangan semua. Ya akhirnya waktu itu kita berembuk, kita putuskan, ya mungkin sambil nunggu tim atau pertolongan download ya waktu itu karena Dan dorong logistik. kebetulan posisinya yang download Kang Indra juga waktu itu. Ya dengan kita waktu itu Kang Indra nyampe ke bawah tuh jam berapa sih? Tapi ketemu sama Kang Indra. Ketemu. Karena semua orang sudah bisa memprediksi. Di situ. Ya bawa jalurnya situ ya. Jadi Kang Indra pun nyusur nggak jauh dari titik temuan si 5 itu, nggak jauh posisinya. Cuman posisi yang 5 itu emang di atas, mereka di lembahan. Jalur masuk cuma yang tadi doang gitu ya. Ya, akhirnya Mang Indra tuh jam berapa sih ketemu kita? Jam berapa emang nggak Jam jauh. Jam 9 apa? Jam 9. Jam 9 lah. Berarti total penolongnya berarti sama Kang 15 20. 20. 20 ya? 20. 25 kalau nggak ya? Enggak, yang 25 yang pertama. Saya naik lagi 5 orang. 20 Berarti sih 20 tambah 1 yang tadi nunjukin jalan, terus sisanya yang 7 itu. 6. 2 orang meninggal. Satu orang. Satu orang meninggal yang terungkup itu. Iya. Nah, disitulah mulai. Nah itu. Dari jam 7 itu sudah mulai kita menemukan hal-hal yang di luar logika kita. Tapi tunggu Kang ya, maksudnya kalau boleh gambaran Akang di tempat itu, depan itu tebing sela berarti Bang Kang? Ya. Sebenarnya kalau dari tebing sela tuh masih ada radius berapa gitu ke itu tuh. Itu namanya batu gonggang itu yang Batu gonggang. Iya, jadi kalau misalnya kita ngeliat depan itu lingkup tebing itu melingkup gitu. Iya. Jadi posisinya kayak gini, Bang. Ini. Jadi mereka tuh kayak dikelilingin. Berarti sebelah sini ada Gunung Sela, ini ada puncak gunung gede gitu kan. Bukan puncak gunung gede, kalau puncak kan belakangnya. Oke, siap. Ini dinding lereng Cibodas. Oke, siap. Perbatasan Cibodas. Ini perbatasan Gunung Putri di dinding Sela. Oh, berarti Akang naik dari sini lah ya. Dari sinilah. Dari pendakian Putri. Jadi waktu itu dari jam 7 kita putuskan kita nggak mungkin untuk turun. Kita nunggu tim berikutnya jemput kita karena kita percaya walaupun ya kita nggak minta pasti tim ada yang menyusul kita percaya aja. Satu, kita nggak bawa logistik. Kedua, mereka juga nggak mungkin nggak naik lagi. Yang kita gitu ya udah akhirnya udah langsung kita amankan area. Komunikasi hati juga nggak ada ya, komunikasi hati. Ada. Kita nggak bawa dulu. Nggak tahun itu belum 2005 Bang. Kebetulan warga belum mengenal teknologi kayak gitu. Iya. Berarti komunikasinya dengan Mindset ya? Telepati Bang. telepati. Ya kan kita tanya bahwa perlengkapan spontanitas, Bang, ya? Akhirnya dari jam 7 itu kita mulai amankan tempat area aturnya. Yang akhirnya itu kita menginjek di lokasi itu susah Bang. Karena kita injek lumpur. Semuanya lumpur Bang. Enggak ada yang kita untuk bisa duduk. Akhirnya kita putusin itu mungkin radius 50 meter kanan kiri kita sikat habis Bang. Kita babat semua itu jantung cau, pohon pisang. Kita bikin alas. Jadi kita bisa jalan di atasnya. Udah tuh mulai dari jam 7 clear lah. Setengah 8, jam 8 kita sudah mulai menemukan 4 hal-hal yang tidak wajar dan segala macam. Ya mungkin salah satu dari suara dan segala macam Bang. Terus tingkat. Ada penampakan? Kalau penampakan kita enggak lah. Enggak ada penampakan. Penampakan enggak, Lebih cuman ke suara sih Bang. Suara doang. Suara yang nyata dan nggak nyata. Artinya begitu. Maksudnya lebih ke pasar, lebih ke aktivitas warga atau ke suara orang ketawa, suara apa? Yang kita dengar waktu itu ya ada yang minta tolong dan segala macam. Yang Yang lagi paling suara nyatanya suara
apa macan. Yang itu yang kita yang paling sebenarnya kan kita kalau masalah suara-suara halus kayak gitu bodo amat lah ya. intinya siapa lu siapa gua kan gitu mikirnya. Tapi Nah kalau macan itu- yang kita bikin gentar itu loh bang, suara macan itu bukan satu atau dua kita dengar. Malah saya sempat sikut temen yang lu dengar nggak? Lu jangan ngomong, udah diam aja. Akhirnya kita amankan si korban itu, kita kelilingi, kita bikin perapian waktu itu jam 8 kita bikin perapian gede banget. Akhirnya melanggar ya. Ya karena ya kalau Kondisi. kita nggak Iya, pernah karena kondisi ya. perapian, penerangan pun kan terbatas bang. Iya. Akhirnya kita bikin perapian gede lah, akhirnya udah jadi perapian itu bukan malah enak, itu makin suara itu makin ramai. bang. Oke lah, karena kita mikir juga, berpikir beribu-ribu kali ya bang untuk nurunin waktu itu. Karena kenapa? Itu dia alasannya. Ini tebing kita mau lewat mana? Itu jadi PR besar banget bang. Dan bagaimana cara mengangkutnya? Kalau kita ikutin jalur yang si pelapor, suruh mati juga kita kan gitu mikirnya. Mikirnya. Yaudahlah, kita udah sambil santai katanya. Boro-boro santai, ada yang bilang gitu kan. Udah ada yang terpancing emosinya bang. Udah mulai kesel satu ya, mungkin ada yang jiper juga sih dengan dengar suara-suara gitu. Wajar. Itu udah mulai wah sial, gue bilang nyampe gue ikut kayak gini, apes gue gini. Ya diredam lagi lah ya. Wes, kalau lo mau nolong ikhlas gitu ya. Udah ini ya buktinya kita di sini nggak bisa keluar nih, bukan nggak bisa keluar, besok kita balik kan gitu. Udahlah, ya akhirnya selesai lah. Jam 9 kebetulan datanglah tetes cahaya karena kita lapar banget. Datanglah tim download, kita senang hati. Tapi itu belum berakhir bang. Nah itu berkaitan dengan yang dibawa sama kita hanya nasi, lauknya ketinggalan. Dan orang tua itu ngomel-ngomelnya ya luar biasa lah gitu ya. Memang maksudnya karakternya kita udah tahu ya, diomelin gitu kan. Wajar kayak bapak marah sama anak gitu. Ya makannya akhirnya ada yang makan sama jantung pisang mentah kayak gitu bang. Ya perut, yang penting ada nasi lah yang gitu kan. Yang penting ada karbohidrat nasi. Iya gitu. Nah itu sampai jam berapa bang ya itu suara itu? Pokoknya malam itu bisa dipastikan kita nggak tidur. 20 orang itu nggak ada yang tidur. Hampir semuanya mendengar ya. Yang saya Bukan lucu, hampir semuanya bang. Semuanya ya. Semuanya mendengar. yang saya lucu jadi bekas tebasan pohon pisang yang tadi jam 8, masa jam 1 masih kedengar suara rubuhnya. Gedubrak gitu. Rame banget Oke. itu. Ya mungkin kalau untuk salah satu binatang tadi dia atau mengeluarkan suara karena mungkin mencium aroma bangkai ya. Walaupun itu kan tetap aja udah kecium kan ya kalau sama yang kayak gituan. Ya akhirnya ya seperti yang Mina bilang, kita nggak ada yang tidur. Nyampe yang lucunya karena saking takut dibawanya itu si korban, almarhum bokap nyampe ditidurin tuh Di sebelah. Punten Kang, posisi yang itu udah kaku atau gimana? udah dibetulin, udah dirapiin. Udah dirapiin. Oh, udah Tapi pas dilurusin. begitu ketemu Iya posisinya Udah gini. posisi mana? Dia buka tenda, dia pengakuan dia cuma di halaman yang nggak jauh dari halaman rumah katanya. Halaman rumah. Oke. Halaman rumah dia. Pas dia pagi pada bangun dia dalam tenda, dia celinguk. Dia jalan mah, nggak ada angin nggak ada apa. Di lokasi itu bawahnya si lembahan itu kita jalan. Petugas Taman Nasionalnya tuh ada 4. Saya dari volunteer ada 3. Tiba-tiba itu kayu roboh bang, dipasok ke situ. Lagi jalan, puk, nggak ada angin nggak ada apa, puk, jatuh lagi. Ya saya cari bang. Gue pernah sama Bang Caca sendiri ngalamin di Semeru. Jalan kita bercanda sih awal, emang salah kita bercanda hau nyautin di ujung kita 16 orang terus 19 orang. Bang Caca tuh paling belakang, dia nyautin hau disautin beneran ada yang benerannya gede, dan seketika kita diam.